Halo teman-teman, kembali lagi ke Pokemon Go PvP. Hari ini saya akan pakai Umbreon, Meganium, dan juga Hitmonchan. Kita lihat untuk lawan pertama, dia pakai lead Melmetal. Lumayan bahaya juga ya Melmetal musuh Umbreon karena dia punya super power pastinya. Super power juga cepat, charge move yang cepat. Jadi saya pakai satu shield di sini. Super power itu sakit banget sumpah kalau ke Umbreon karena super efektif. Terus habis itu bisa sampai 50% lebih hilangnya. Ini saya pakai full play. Ya kemungkinan sih musuhnya nggak shield ya, tapi nggak tahu lagi. Kayaknya musuhnya nge-shield. Oh ya, musuhnya nge-shield. Dia kayaknya pengen pakai super power lagi. Tapi berhubung dia udah attack fail, saya nggak pakai shield lagi. Karena pasti damage-nya nggak bakal sebesar super power yang pertama. Jadi yang saat ini nggak pakai shield. Ya bisa dilihat damage-nya nggak sampai 50%. Nah ini saya ngelakuin kesalahan dikit ya. Harusnya saya pakai last resort. Saya nggak lihat dulu soalnya langsung ngeklik full play aja gitu. Damage-nya not very effective karena dia punya tipe fairy. Langsung saya ganti ke Meganium di sini. Nah, Meganium ini enaknya meskipun lawan Azumarill yang punya Ice Beam, Meganium bisa nahan satu Ice Beam. Jadi nggak masalah, nggak usah pakai shield dulu karena nggak bakal mati Meganium kena satu Ice Beam. Ya, kita lihat di situ pakai. Nah, saya udah pakai Frenzy Plant. Nah, ini kemungkinan sih musuhnya kalau mau nahan Azumarill ya, pakai shield. Tapi kita lihat apakah musuhnya pengen nahan Azumarill. Nah, ternyata enggak, langsung super efektif, Azumarill KO, langsung ngelihatin Pokemon ketiganya, Seismitoad. Nah, ini buruk juga ya musuhnya. Pakai dua water ya riskan banget kalau ngelawan satu plan atau grass kayak gini. Nah, ini dari fast attack-nya udah kelihatan pasti Moody Water, jadi nggak saya shield. Saya pakai fast attack, overtap dikit, biar ada energi ya untuk ngelawan Melmetal di belakang. Ini Frenzy Plant di shield nggak? Udah kayaknya. Nah, langsung super efektif, balik ke Melmetal. Nah, Melmetalnya ini masih bahaya karena super power itu cepet banget. Mungkin sekitar 3 atau 4 fast attack gitu. Dia bisa ngeluarin super power. Nah, di sini kita lihat apakah nge-shield? Kayaknya enggak. Nah, enggak di shield, nyawanya udah kuning. Dia overtap juga ya untuk ngeluarin super power. Saya decide untuk ngeluarin Umbreon karena udah tahu dia overtap. Jadi Umbreon saya biarin. Nah, ini kayaknya attack-nya udah kembali. Kita lihat damage-nya, super power-nya seberapa. Gede juga kan? Nah, itu. Nah, karena dia overtap, ternyata energinya dia keluarin 2 kali super power ke Umbreon. Harusnya sih satu disimpan buat di Pokemon ketiga saya, tapi nggak tahu ya musuhnya kenapa. 2 kali uppercut, KO deh. Oke, lumayan ya untuk match pertama. Kita lanjut ke match kedua. Leadnya musuhnya Ferrothorn. Nah, di sini Ferrothorn ini bagus juga ya buat lead karena tanky juga. Kalahnya cuman sama Fire kalau nggak salah. Dia pakai Seed Bomb, which mean dia bisa pakai Power Whip atau Mirror Coat. Kalau Mirror Coat nggak begitu efektif ya ngelawan Umbreon ya. Kalau Power Whip ya lumayan sih damage-nya. Dia pakai Flash Cannon. Flash Cannon lumayan juga, tapi masih tetap normal damage-nya ke Umbreon. Ini yang saya suka dari Umbreon, dia tanky. Jadi dia bisa nerima Flash Cannon. Biasanya kan Flash Cannon kan banyak tuh. Ini nyawanya masih hijau. Jadi Umbreon bagus juga buat lead, sedikit tanky lah. Nah, di sini sama-sama masih belum pakai shield. Apakah saya pakai shield nggak? Karena ya nggak masalah sih, aslinya Umbreon nggak pakai shield sama sekali juga nggak masalah. Yang penting kita bisa ngurangin damage-nya Ferrothorn sampai kuning atau enggak merah. Di sini kita udah pakai full play kedua. Ya, musuhnya masih belum bisa nge-shield. Nah, ini kayaknya dia ganti. Dia ganti ke Registeel. Nah, ini saya biarin kayaknya. Saya biarin Umbreon mati jadi nggak pakai switch. Di sini berarti saya masih punya switch advantage. Gak bakal damage itu last resortnya karena normal. Saya biarin mati. Tapi itu jelas-jelas Registeelnya kan udah overtap. Dia pasti mau ngeluarin Focus Blast untuk Pokemon kedua saya. Nah, ini Pokemon keduanya langsung Hitmonchan, langsung hit, super efektif, pakai counter. Saya langsung pakai shield di sini karena saya yakin itu pasti Focus Blast. Udah overtap dari tadi kayaknya. Tuh kan, Focus Blast. Langsung
Pas attack, pakai counter, super efektif. Langsung saya keluarin Thunder Punch. Kenapa kok Thunder Punch? Thunder Punch itu bagus buat ngelawan flying. Jadi flying pasti kaget kalau ngelawan Hitmonchan. Dikirakan Hitmonchan pasti lemah ngelawan flying gitu kan. Tapi berhubung saya pakai Thunder Punch, bisa jadi super efektif. Khususnya kalau ngelawan si Skarmory gitu. Ini fokus blast lagi. Shield saya habis di sini. Shield musuhnya masih ada satu. Saya langsung switch ke Meganium. Di sini nggak masalah meskipun saya nggak punya shield. Ingat juga kan, satu Ice Beam masih bisa diterima sama si Meganium, jadi nggak masalah, nggak bakal langsung mati. Satu Ice Beam, nyawa masih kuning. Nah di sini agak masalah sih aslinya. Kalau semua Frenzy Plant dia nge-shield, berarti kan dia masih punya satu kesempatan lagi untuk Ice Beam dan pasti Meganium saya mati. Jadinya di sini saya masih worried. Nah kan benar. Tapi setelah saya lihat, saya ngetap cepet banget. Nah, ternyata masih nutut untuk Frenzy Plant yang kedua. Which mean, ya beruntung juga sih. Harusnya sih Ice Beam-nya dia udah keluar yang kedua. Tapi ternyata Frenzy Plant saya yang lebih dulu. Kita lihat apa dia balik ke Ferrothorn atau ke Registeel. Ya, balik ke Ferrothorn. Ferrothorn di sini kayaknya lebih cepat ya. Oh, enggak. Ternyata masih lebih cepat Meganium. Oh, Meganiumnya jadi MVP ya di sini ya. Dia udah ngeluarin 3 kali kayaknya Frenzy Plant-nya. Balik ke Registeel. Kita lihat Registeel apa ngeluarin charge move-nya di Meganium. Oh enggak, ternyata dia nyimpan energi untuk Pokemon saya yang di belakang. Riskan banget ya. Atau jangan-jangan dia cuma punya charge move Focus Blast gitu. Jadi makanya overtap banget kan kalau semua Flash Cannon. Ya akhirnya win lagi. Kita masuk ke match ketiga. Match ketiga, Lead Lapras. Seru juga ya nih, Lead Lapras. Fast attack-nya apa musuhnya nih? Oh, dia pakai Water Gun. Biasanya sih Water Gun bisa aja dia School Bus ya. Ini full play pertama. Kayaknya di shield sama musuhnya ini. Kita lihat apakah di shield. Nah, di shield bener. Karena Water Gun itu kayaknya sih lebih lama. Water Gun kan energinya lebih sedikit daripada Ice Shard. Jadinya ya lebih lama. Oh, dia pakai Surf, nggak pakai Ice Beam. Tapi ya cepet juga sih, lumayan. Surf itu damage-nya jadi lebih gede karena apa? Dia lebih dari sekali pasti ngecasnya. Kalau pakai Ice Shard sih, nggak tahu lagi kalau pakai Water Gun kayaknya nggak sebanyak energinya pakai Ice Shard. Ya di sini surf kedua. Ini kayaknya saya biarin karena saya di belakang kan punya Hitmonchan. Jadi Hitmonchan itu super efektif juga counternya ngelawan Lapras karena Lapras kan dominannya ke es. Jadi ini emang saya sengaja Umbreonnya saya biarin nggak pakai shield sama sekali biar saya punya shield advantage. Bisa aja ganti Meganium atau bisa ganti Hitmonchan, sama aja, sama-sama super efektifnya kalau ngelawan Lapras. Jadi saya sedikit melee di sini. Enaknya apa ya yang keluar gitu. Saya pilih Hitmonchan. Nah, Hitmonchan sih aslinya untuk surf sih nggak begitu masalah. Cuman karena Hitmonchan ini glassy ya, HP-nya kan sedikit, HP-nya sedikit, jadi saya pakai shield. Saya pakai counter sampai Laprasnya KO. Langsung ganti ke Pokemon kedua, which is kalau dilihat dari Dragon kayaknya sih Altaria ya. Oh, Skarmory, mohon maaf. Saya lihat ternyata itu metal. Steel, sorry. Nah, di sini bagus juga ya. Kalau semua mau pakai Thunder Punch, dia bisa jadi pakai shieldnya. Karena pasti mati kalau pakai Thunder Punch kedua. Nah, dia nggak pakai shield kedua. Nah, ternyata di sini ada Venusaur. Venusaur ini ya lumayan bahaya ya kalau semua dibuat closer untuk saya karena Meganium pasti kalah ngelawan Venusaur. Sludge Bomb-nya itu super efektif banget dan damage-nya gede banget untuk ke Meganium, jadi bisa one hit KO juga. Nah, di sini agak was-was nih, meskipun saya punya satu shield, tapi berhubung dia udah punya energi banyak, pasti dia bisa ngeluarin Sludge Bomb 2 kali. Nah, ini masalah ini. Ini Sludge Bomb pertama dia,
Nah, dia udah gaining energi, sedangkan saya sama sekali belum charge move. Nah, ini bahaya. Ini sluice bomb dia yang kedua udah keluar. Apakah one hit KO? Aduh, udah merah, ini bahaya banget. Harusnya sih ya, harusnya saya pakai earthquake, karena earthquake kan damage-nya lebih besar, meskipun nggak efektif juga sih, tapi kan damage outputnya lebih besar. Nah, kita lihat ini kayaknya perang fast attack. Nah, di situ aduh, one hit ya. Tinggal one hit, ternyata duluan sluice bomb-nya dia. Jadi jelas kalah nih. Seru juga tapi di match ketiga ini, karena selisih 1 hit doang. Tapi nggak apalah, lanjut. Ya, untuk next match kita lihat leadnya apa Pokemonnya. Pakai Charizard. Nah, di sini ya lumayan ya, kalau Charizard Blast Burn lumayan banget, damage-nya bisa sampai 40% lebih ke Umbreon. Tapi kalau dilihat dari fast attack-nya, dia tadi cuma 4 kali. Berarti dia ini pasti Dragon Claw. Dragon Claw nggak saya shield. Nah, ini bahayanya Charizard kalau ngelawan Umbreon itu, sekali Dark Pulse itu lumayan sakit. Bisa jadi lebih dari 40%. Jadi dia nge-shield. Oke. Nah, ini kita lihat fast attack-nya Charizard berapa kali? 3, 4, 5. Nah, kemungkinan dia ngeluarin Blast Burn karena udah 5, lebih dari 4 kan. Dia tahu kalau semua Dragon Claw itu nggak sakit ke Umbreon, jadi dia pakai charge move-nya yang kedua. Kita lihat apakah dia pakai Blast Burn. Kayaknya sih Blast Burn ya. Oh, ternyata overhit. Overhit juga sama gedenya sih. Tapi overhit itu riskan banget karena attack-nya langsung fail dia. Ini saya langsung aja energi. Saya pasang. Oh, nge-glitch ya di sini ya. Saya nggak pasang shield, tapi di situ gambarnya muncul shield itu. Dragon Claw nggak ngekill si Umbreon. Pokemon keduanya apa? Shiftry. Nah, ini di sini anehnya Shiftry-nya musuh itu pakai Razor Leaf gitu, nggak pakai Snarl. Harusnya sih pakai Snarl ya, karena Snarl itu cepet banget energinya untuk ngeluarin Fall Play sama ngeluarin Leaf Blade. Kenapa ya dia pakai Razor Leaf? Kiranya mungkin banyak musuh yang pakai Azumarill gitu kan, dia jadi pakai Razor Leaf untuk fast attack-nya. Tapi nggak enaknya, dia pasti lama banget untuk ke charge move-nya itu. Nah, ini di sini dia langsung nge-switch ke Slowbro ya. Slowbro. Karena saya tahu Slowbro itu ada psychic-nya. Bisa jadi dia pakai psychic nih. Berarti shield kedua ini untuk nahan charge move-nya si Slowbro ini. Slowbro shieldnya udah habis, berarti next Friendship Lane pasti kena. Nah, ini kita lihat saya pakai shield karena takut psychic kan. Oh, ternyata Ice Beam. Baru tahu juga ini saya Slowbro punya Ice Beam. Ya, ini saya langsung Friendship Lane, jelas menang ya energinya. Karena kita tahu tadi sama-sama muncul kan, dia nge-switch, saya juga nge-switch. Jadi nggak mungkin dia secepat itu Ice Beam-nya. Nah, ini balik ke Shiftry lagi. Ini eman banget ini Shiftry-nya pakai Razor Leaf ya. Kalau sama dia pakai Snar udah full play 2 sampai 3 kali itu, dan bisa nge-wipe out Pokemon saya ini. Tapi berhubung Razor Leaf ya udah langsung menang. Ya, langsung ke next match lagi ya. Udah menang berapa kali tadi? 3 kali ya. 3 kali menang, 1 kali kalah. Last match ini berarti. Aduh, Ninetales. Kaget juga ini musuh Ninetales. Karena Ninetales ini bukan Pokemon meta juga ya. Tapi dia punya Fire. Pas saya mau charge move ternyata dia ganti. Nge-switch ke apa ini? Azumarill. Karena nge-switch ke Azumarill, saya langsung switch ke Meganium. Nah, ini riskan juga ya. Kenapa? Karena kita sama-sama punya 2 shield gitu kan. Kalau semua kita perang shield, bisa jadi yang menang Azumarill, karena Azumarill jelas Ice Beam-nya lebih cepat gitu. Tapi kita lihat aja. Ini harusnya dia udah Ice Beam ini, tapi dia nggak ngeluarin. Ini karena saya punya dua shield, jadi saya pakai 1. Ternyata dia pakai Hydro Pump. Seru juga ini. Ngapain ya si Meganium dikasih Hydro Pump ya? Atau mungkin dia salah pencet kali ya. Ini Friendship Lane saya yang kedua.
Kayaknya musuh nggak mau Azumarill-nya mati, dia pakai shield lagi. Saya lihat lagi, ini kayaknya dia overtap lagi kalau untuk Ice Beam ya. Atau jangan-jangan dia nggak punya Charge Move Ice Beam. Kayaknya ya, dia cuma punya Hydro Pump gitu. Ternyata dia cuma bawa Play Rough sama Hydro Pump. Jadinya ya agak masalah sih kalau ngelawan Grass, terutama ngelawan si Meganium ini. Frenzy Plant masuk, langsung KO. Kembali ke Ninetales bahaya, langsung saya switch ke Hitmonchan. Nah ini meskipun fire ya, karena Hitmonchan ini glassy pasti bahaya. Saya shield di sini. Oh ternyata Psyshock lebih bahaya lagi karena dia psychic ya, super efektif ngelawan fighting. Saya pakai Thunder Punch di sini. Thunder Punch nggak bakal ngekill si Ninetales ini. Paling nggak merah lah ya. Iya merah. Aduh ternyata Psyshocknya udah keluar lagi. Ya udah deh nggak apa-apa. Hitmonchan KO. Ini kayaknya saya ngeluarin apa ya? Ngeluarin Umbreon. Dia pakai Seed Bomb. Kenapa kok ngeluarin Umbreon? Karena kalau Jumpluff ini saya tahu punya Aerial Ace. Jadi bahaya juga kalau ngelawan Meganium bisa KO. Udah Jumpluffnya pakai Aerial Ace gitu kan. Di belakang masih ada Ninetales. Ini bener-bener counter ini. Counter pick dari deck PvP saya ini. Satu-satunya yang general, satu-satunya yang normal damage-nya ya cuman ini. Cuman si Umbreon saya ini. Jadi mau nggak mau si Jumpluffnya ini enggak sih, si Jumpluff sama si Ninetales harus mati pakai Umbreon saya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Karena charge move-nya si Jumpluff juga cepet, si energy ball-nya ya. Lumayan tanky juga, nggak mati dikasih 2 Dark Pulse ya. Bahaya ini. Tuh, cepet banget kan. Nah ini berarti sisa si Meganium kan. Meganiumnya juga kayaknya nggak punya energi deh tadi. Tuh kan, nggak begitu punya energi. Jadi di sini saya nggak bisa nyimpen energi juga karena saya tahu charge move-nya si Jumpluff juga cepet. Jadinya yang terakhir Pokemonnya Ninetales. Good job untuk musuhnya ya, great match. Karena bawa Ninetales kaget juga ini saya. Ya, itu tadi deck Umbreon, Meganium, sama Hitmonchan ya. Jadi total skor 3 kali menang, 2 kali kalah. Oke guys, see you next video untuk deck saya yang lainnya.